Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agrina Rantiwi, perwakilan dari kelas 9F akan membacakan sebuah cerita pendek yang berjudul Berlian dan Sekantong Gandum. Silakan disimak ya. Berlian dan sekantong gandum. Satu waktu di suatu negeri hiduplah saudagar yang kaya raya bernama Pak Ulung. Sesuai dengan namanya, Pak Ulung memiliki sifat ulung dan ulet dalam bekerja. Perniagaannya sampai ke berbagai negeri yang sangat jauh. Berbagai macam barang yang diniagakan. Ketika Pak Ulung pulang, ia membawa keuntungan berserta oleh-oleh berbagai rupa. Pak Ulung sudah lama ditinggalkan oleh istrinya, Bu Ulung, menghadap Sang Pencipta. Pak Ulung memiliki dua anak laki-laki yang bernama Si Tulus dan Si Irus. Si Tulus dan Si Irus sudah remaja. Mereka hidup dalam gemilang kecukupan harta. Rumahnya besar sekali, tanahnya luas, dan pembantunya banyak sekali. Suatu hari, Pak Ulung jatuh sakit. Demi kesembuhan, berbagai tabib didatangi untuk menyembuhkan Pak Ulung. Namun, sakit Pak Ulung tak kunjung sembuh. Bahkan semakin hari, semakin bertambah parah. Dan perniagaan pun dipercayai kepada pembantunya. Sayang sekali, pembantu Pak Ulung banyak yang tidak jujur. Perniagaan sering mengalami kerugian dan harta pun terjual satu demi satu. Pak Ulung merasa hidupnya tak lama lagi. Maka dipanggillah kedua anaknya, Si Tulus dan Si Irus, ke tepi ranjangnya. Anakku, Tulus dan Irus, hidup ayah sudah tak lama lagi, kata Pak Ulung pelan. Ayah jangan berkata begitu, ayah jangan putus asa, rintih sedih Si Tulus. Jika ayah pergi, siapa yang akan menghidupiku? Rengek Si Irus. Pak Ulung pun melanjut kata-katanya. Kalian adalah lelaki. Kelak, kalian harus mandiri. Ayah selama ini sudah memberikan kalian harta dan ilmu yang berkecukupan. Namun sekarang tersisa hanyalah rumah sederhana, sebidang tanah, sekantong bibit gandum, dan sebutir berlian. Kalian tinggallah di rumah ini sampai mandiri. Sisanya pilihlah untuk bekal hidup kalian nanti. Dan keesokan harinya, Pak Ulung menghadap Sang Pencipta. Sedih betul Si Tulus dan Si Irus. Namun mereka harus melanjutkan kehidupan. Maka teringatlah keduanya akan wasiat sang ayahnya. Sebidang tanah dengan sekantong bibit gandum dan sebutir berlian besar. Aku memilih sebutir berlian. Bagian Kak Tulus saja sebidang tanah dengan sekantong bibit gandum itu. Si Tulus bimbang. Nilai sebidang tanah dengan sekantong bibit gandum itu sangatlah sedikit dibandingkan sebutir berlian besar itu. Pikir Si Tulus. Karena sayangnya Si Tulus pada sang adik, Si Tulus setuju. Baiklah. Semoga berguna bagimu, Dik Irus, jawab Si Tulus. Dan keesokan harinya, Si Irus pergi ke kota raja untuk menjual berlian tersebut. Lupalah Si Irus akan nasihat sang ayahnya. Tidak bekerja, dihabiskan satu demi satu hartanya. Sedangkan si kakak cemas menunggunya di rumah. Si Tulus dengan sebidang tanah mulailah berladang di tanah ayahnya. Hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun pun berganti. Si Tulus terus bekerja, senantiasa berdoa dan tak lupa pula berderma. Berawal dari petani sederhana hingga menjadi tuan tanah. Sedangkan Si Irus hidup berlunta-lunta di kota raja. Suatu ketika, Si Tulus pergi ke kota raja. Dan tak sengajalah bertemulah Si Tulus dengan sang pemikul barang yang terlihat letih dan tua. Bolehkah saya membawa barangnya, Tuan?
sekedar makan buat saya. Pinta liris sang pemikul. Hati Tulus berdesir, sepertinya suara sang pemikul tidak asing. Si Tulus menatap dari dekat dan melihat. Dan ternyata pemikul tersebut adalah si Irus. Dipeluknya tubuh lusuh sang adik. Si Irus pun menyadari sang kakak. "Pulanglah bersamaku," ucap penuh haru si Tulus. "Tidak, Kak Tulus, aku malu menjadi beban. Akan kuajari engkau cara bekerja selama ada kemauan." Si Irus hanya bisa tertunduk malu, namun si kakak mengandengnya untuk pulang. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan pada cerita ini adalah kita tidak boleh serakah, jangan putus asa, bersabar menerima keadaan. Oke, baiklah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.